Selamat siang teman-teman, bertemu lagi di channel Pengepul Kelinci Magelang. Kali ini kita akan sedikit membahas langkah-langkah agar kita dapat keuntungan yang lebih dari beternak kelinci. Sebagai salah satu komponen pendukung keberhasilan usaha pemeliharaan ternak, yang paling penting adalah pakan. Rangsum pakan harus benar-benar disusun secara benar-benar dan bisa memenuhi standar minimal kebutuhan nutrisi harian ternak yang akan kita beri rangsum. Banyak faktor yang harus diperhatikan jika akan menyusun rangsum sendiri. Untuk peternak di pedesaan seperti kita yang sehari-hari mengandalkan pelet pabrikan dan mengganti memberikan pakan mandiri untuk kelinci, memang sangat perlu dilakukan agar menghemat pengeluaran, supaya perkembangan kelincinya bisa mendapatkan keuntungan yang lebih tentunya. Adapun caranya agar kandungan nutrisi yang terdapat di dalam pakan komboran baik itu tentunya didukung dengan bahan yang baik. Contoh untuk komposisi pembuatan pakan bisa dengan ampas tahu, onggok singkong, polar, bekatul lembut, kulit kacang, tumpi kedelai, tepung jagung, onggok kering, bungkil sawit, bungkil dele, kopra, dan limbah pertanian yang lainnya. Bahan-bahan di atas bisa disajikan baik kering atau basah. Dalam manajemen pemberian pakan, penggantian pakan harus dilakukan secara bertahap. Apabila ternak sudah terbiasa makan pelet, kemudian akan diganti dengan pakan berupa komboran, maka pemberian komboran harus sedikit demi sedikit. Pertama-tama komboran harus dicampur dengan pelet, dan secara bertahap jumlah komboran ditingkatkan hingga pakan ternak berganti menjadi full komboran. Proses ini memang perlu kesabaran. Perubahan jenis pakan yang secara mendadak dapat berakibat ternak Anda menjadi stres sehingga tidak mau makan. Oleh karena itu, cara pemberiannya dilakukan sedikit demi sedikit agar ternak beradaptasi terlebih dahulu. Selanjutnya, untuk pemberian ditambah sampai jumlah pakan yang sesuai kebutuhannya. Sedangkan untuk air minum tetap wajib diberikan secara rutin. Untuk pemberian komboran dapat dilakukan dengan cara kering atau basah. Ilmu peternakan menyatakan bahwa pemberian komboran akan menghasilkan campuran yang benar-benar homogen atau memiliki sifat yang sama. Dijelaskan lebih lanjut bahwa pemberian komboran dengan cara basah akan menambah palatabilitas atau nafsu makan dan daya telan pakan, sehingga akan meningkatkan konsumsi pakan pada hewan ternak kita. Yang perlu diperhatikan bila pemberian bentuk basah adalah komboran tersebut dalam penyajiannya harus kita kira-kira terlebih dahulu. Sekiranya sekali pemberian langsung habis sehingga tidak terbuang atau meninggalkan sisa yang bau. Komboran sebaiknya diberikan sebelum teman-teman memberikan pakan hijauan, dengan tujuan untuk merangsang aktivitas mikroorganisme terutama bakteri selulolitik yang mencerna serat kasar. Pemberian komboran yang dilakukan 2 jam sebelum pemberian hijauan akan meningkatkan kecernaan bahan kering dan bahan organik rangsum. Saya pribadi lebih menyarankan untuk ternak kelinci pedaging itu harus bikin pakan mandiri, mengingat harga kelinci pedaging per kilo untuk sekarang hanya 40.000. Kalau pakan full pellet yang harganya per kilo 7.000, sangat kecil kemungkinan untuk kita mendapatkan untung. Rugi iya sih.
Untuk mereka yang bertahan di pelet kan karena mereka jual panen dengan harga bibit. Coba kalau untuk di harga kilo, saya jamin kalkulasinya tidak ketemu. Jadi salah satu jalan memang harus pakan mandiri. Kalau untuk aman dan tidaknya tentunya sangat aman, tergantung kita cara meramu bahan-bahannya. Banyak sekali kok limbah di pertanian kita yang mengandung banyak protein, tergantung kita niat cari apa tidak. Saya sebagai pengepul banyak melihat peternak-peternak di desa yang dengan pakan sederhana tetap bagus dan berkualitas, karena memang kelinci itu sifatnya alami. Kalau bicara soal pelet itu kan hanya alternatif buat peternak yang tidak punya waktu atau sibuk, atau yang peternak itu menginginkan praktis. Perlu kita ketahui bahan-bahan pelet yang utama ya cuman biji-bijian dan limbah pabrik lainnya. Kelebihan pelet hanya praktis, tapi untuk bicara kualitas tidak ada yang menjamin lebih bagus dari komboran. Jadi permasalahan peternak itu hanya di pakan mahal ya buntung, pakan murah ya untung. Ya begitu, simpel saja. Ya ini semua pilihan, tapi lebih bagus pakan mandiri yang kalkulasinya tetap di bawah harga 5.000, baru kita akan dapat untung dari ternak kita. Mau dibuat pelet atau sistem kompor itu selera kita masing-masing. Ya mudah-mudahan ada pengusaha yang nonton YouTube saya dan peduli dengan peternak kecil seperti kita, dan mereka bisa mengeluarkan brand pakan baru dengan harga pelet yang lebih murah tapi tetap berkualitas. Pelet harga 7.000, kalau piara kelinci lebih dari 20 ekor pas tidak ada uang, saya jamin pusing tetap. Untuk info saya rasa cukup sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Bagikan video ini ke teman-teman peternak, khususnya para pemula, biar ilmu yang saya bagikan selalu bermanfaat. Masih banyak lagi yang akan kita bahas di hari besok. Ikuti terus channel saya. Tetap semangat peternak, wajib pakan mandiri, niat ternak gawe nyambung urip. Sampai jumpa di tema berikutnya. Salam sukses, salam semangat, dan selalu bahagia. Terima kasih.